Halo, selamat pagi adik-adik sekalian. Kembali lagi di ibadah sekolah minggu online. Semuanya sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan kan? Nah, sebelum mulai ibadah ini, mari semuanya bangkit berdiri. Kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Bapa yang berada di kerajaan surga, kami bersyukur atas kesempatan yang telah Kau berikan. Kami berterima kasih atas waktu yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa beribadah, bisa bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya Kau memberkati kami, Tuhan, agar kami bisa memuji dan memuliakan Engkau dengan baik, Tuhan. Pimpin kami agar kami bisa menaikkan pujian kami dengan baik. Pimpin juga ibadah ini mulai dari awal pertengahan pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Kakak mau tanya, untuk apa sih Allah menciptakan dunia? Untuk apa sih Allah menciptakan manusia? Untuk kemuliaannya. Mari kita naikkan pujian ini dengan bertepuk tangan. Allah menciptakan dunia untuk kemuliaannya. Allah menciptakan dunia untuk kemuliaannya. M-U-L-I-A, 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 untuk kemuliaannya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya. Mengenal Dia, mengenal Dia, mengenal Dia untuk kemuliaannya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya. Mengasihinya, mengasihinya, mengasihinya untuk kemuliaannya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya. Menyembah Dia, menyembah Dia, menyembah Dia untuk kemuliaannya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya. Memberitakan Dia, memberitakan Dia, memberitakan Dia untuk kemuliaannya. Seluruh ciptaan Allah, tidak ada yang dapat melebihi kasih Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Dengan bangkit berdiri, dan kita gunakan gerakan bersama-sama ya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tuhan Yesus mengalahkan apa? Segalanya itu apa aja? Tuhan Yesus mengalahkan maut, iblis, dan mengalahkan dosa-dosa yang kita lakukan. Dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa.
Lalu, apa yang bisa kita lakukan kepadanya? Tuhan hanya ingin kita menaati, mengasihi Tuhan dan sesama. Mari kita nyanyikan lagu Mengasihi Tuhan dan Sesama. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Yesus disalib mati bagiku, hapuskan segala dosaku, dan jadi anak Bapa surgawi. Ku mengasihinya selamanya. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Yesus disalib mati bagiku, hapuskan segala dosaku, dan jadi anak Bapa surgawi. Ku mengasihinya selamanya. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, maka hidup kita ini bukan menjadi milik kita sendiri, tapi menjadi milik Tuhan untuk selamanya. Mari kita nyanyikan Aku Milik Tuhan. Aku milik Tuhan selama-lamanya. Sebelum dunia jadi, Dia telah memilih daku. Dia mati dan bangkit, menebus jiwa daku. Aku milikku, tak berubah selamanya. Aku milik Tuhan selama-lamanya. Sebelum dunia jadi, Dia telah memilih daku. Dia mati dan bangkit, menebus jiwa daku. Aku milikku, tak berubah selamanya. Aku milik Tuhan selama-lamanya. Sebelum dunia jadi, Dia telah memilih daku. Dia mati dan bangkit, menebus jiwa daku. Aku milikku, tak berubah selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berada di kerajaan surga, kami bersyukur atas setiap pujian yang telah kami naikkan, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati agar setiap pujian yang telah kami naikkan bisa menyenangkan dan bisa memuji nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati agar kami bisa duduk diam dan bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga hamba-Mu agar bisa memberitakan firman-Mu dengan baik. Terpuji nama Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya boleh dipersiapkan untuk Alkitabnya dan untuk alat tulisnya. Tante mau tanya nih, minggu kemarin Tante Melsan membawakan firman tentang apa? Ada yang masih ingat tentang apa?
tentang penciptaan Allah. Nah, Tante Hana juga akan membawakan firman tentang penciptaan Allah. Ada yang masih ingat nggak? Penciptaan Allah itu apa aja? Ayo. Yang pertama, ada siang dan malam. Hari kedua, cakrawala. Hari yang ketiga adalah daratan dan lautan. Lalu yang keempat apa? Yang hari keempat? Yang hari keempat tumbuh-tumbuhan. Lalu yang hari kelima apa? Yang hari kelima adalah yang di atas langit. Ayo, apa itu? Benda-benda langit. Ya. Lalu hari keenam, Allah menciptakan apa lagi? Ada ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Setelah Allah menciptakan isi bumi, apakah sudah selesai yang Allah ciptakan? Belum ya, tapi ada satu lagi yang Allah ciptakan. Apa itu? Manusia. Ya, manusia yang pertama kali Allah ciptakan. Ayo, siapa namanya? Ya, Adam. Benar, namanya Adam. Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menempatkan di mana? Ada yang tahu ayo di mana? Allah menempatkan manusia yang pertama dalam satu taman. Tamannya yang indah sekali. Apa nama taman itu? Nama taman itu adalah Taman Eden. Wah, Allah menempatkan Adam di dalam satu taman yang sangat indah, yaitu Taman Eden. Adam tinggal di Taman Eden dan Allah memberikan tugas kepada Adam. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Jadi seisi Taman Eden itu dikelola oleh Adam. Siapa yang kasih tugas? Yang kasih tugas adalah Allah sendiri. Jadi, tapi apakah Adam hanya seorang diri di Taman Eden? Ya, waktu itu Adam masih sendiri. Tetapi ketika Adam sedang tertidur, lalu Allah mengambil tulang rusuknya Adam dan Allah menjadikan satu manusia lagi. Nah, siapa namanya? Ada yang tahu? Namanya adalah Hawa. Ya, Hawa ini seorang perempuan, ya. Dan sekarang Adam ada teman enggak? Ada temannya ya, yaitu Hawa. Adam dan Hawa ditugaskan Allah untuk bertanggung jawab atas semua ciptaannya. Dan mereka juga menguasai, berkuasa, memelihara. Sehingga Allah juga memerintahkan untuk memenuhi semua isi bumi ini. Dan Allah menginginkan mereka untuk memelihara dan mengatur dunia agar terus memberikan hasil dan menjadi tempat yang nyaman bagi semuanya. Semua itu apakah hanya tugasnya Adam sama Hawa? Tidak. Tapi nanti ketika Adam dan Hawa punya anak, punya cucu, mereka juga punya tugas yang sama. Seperti Adam dan Hawa. Untuk apa? Untuk memelihara, untuk menguasai seluruh isi bumi.
Dan semuanya itu adalah tugas kita juga. Ya, tugas kita semua yang hidup sampai sekarang ini. Apa alasan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya? Ya, alasannya adalah karena Allah menginginkan mereka punya hubungan yang baik dengan Allah. Bukan hanya dengan hubungan baik, tapi Allah juga menginginkan hubungan mereka baik dan indah dengan Tuhan. Gimana caranya mempunyai hubungan yang baik dan indah dengan Tuhan? Nah, yaitu dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan, dan menjadi anak-anak yang taat. Allah menugaskan kita semua untuk memelihara bumi ini. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat dengan perintahnya. Gimana Tante? Contohnya untuk memelihara ciptaan Allah. Saat kamu di rumah mempunyai tanaman, setiap hari kamu harus menyirami. Dan kalau misalkan daunnya sudah banyak, kamu harus guntingin. Dan ketika kamu punya binatang peliharaan di rumah, apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus rawat binatang itu, terus dijaga dan kasih makan. Dan ketika kamu tidak membuang sampah sembarangan, itu juga kamu memelihara lingkungan yang bersih, supaya nanti nggak terjadi banjir ya. Dan termasuk memelihara kebersihan tubuh kita sendiri. Gimana memelihara seluruh tubuh ini? Yang pertama, kita mandi, terus cuci rambut, terus apa lagi? Sikat gigi, ya. Lalu, ayo yang punya kuku panjang harus diapain? Harus digunting kukunya. Lalu, jangan lupa cuci tangan dan pakai masker ketika di luar rumah. Nah, itu semua adalah tanggung jawab terhadap tubuh kita sendiri. Ya, karena tubuh kita sudah diciptakan oleh Allah. Ya, kiranya kamu, Tante, kita semua anak-anak Tuhan menjadi taat akan apa yang sudah diperintahkan Allah kepada kita. Sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan. Nah, mau memuliakan nama Tuhan, berarti kita harus taat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, jadi mari kita semua anak-anak Tuhan, kita boleh menjaga lingkungan, menjaga kebersihan tubuh, dan kita juga boleh taat kepada apa yang Allah perintahkan. Nah, anak-anak semua, sekian ya untuk firman Tuhan hari ini. Ya, mari semuanya kita boleh tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kiranya firman Tuhan boleh mengetuk setiap hati kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang boleh terus memelihara lingkungan, bahkan apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami, yaitu di mana kami boleh melestarikan lingkungan, bahkan apa yang sudah Tuhan ciptakan di bumi ini. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami boleh melakukannya.
Terima kasih Tuhan Yesusku, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Nah, hari ini Tante gak akan kasih tugas. Tapi, ada tapinya nih ya. Jangan lupa untuk terus membaca Alkitab. Ya, supaya kita terus dibentuk dan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah taat memelihara ciptaan Allah. Lalu, di mana ban Alkitabnya, Tante? Nah, kalian bisa membaca di rumah di dalam Kejadian 2 ayat pertama sampai 23. Nah, demikian ya untuk firman Tuhan untuk hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, pada tanggal 4 April 2021, Sekolah Minggu GPT Holis 300 akan mengadakan ibadah Paskah pada pukul 7 pagi. Ibadahnya di mana? Ibadahnya masih online di rumah masing-masing. Kakak harap adik-adik ibadah tepat waktu ya, supaya kita dapat memperingati Paskah bersama-sama. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan, tentunya kita harus mengenal siapa pencipta kita. Maka dari itu, kita harus terus baca Alkitab setiap hari supaya kita semakin mengenal Dia. Berikut pembacaan Alkitab dalam 1 minggu ke depan. Tidak hanya mengenal saja, tapi kita pun mau melayani Tuhan. Sampai kakek-kakek, nenek-nenek pun masih melayani Tuhan. Yuk kita pelajari lagu ini. Kakek, nenek, semua melayani Tuhan. Pemudanya, pemudinya, dan semua
Adik-adik, sebagai ciptaan Tuhan, kita harus selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupa berdoa untuk setiap harinya ya. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Bye-bye.